Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman, di video kali ini di servisnya ada sebuah mesin las ya, inverter las, mereknya Lakoni lagi, Lakoni Falcon 120E. Ini MMA ya, MMA inverter welder. Ini dari salah satu subscriber YouTube Hans Elektronik dari Pacitan ya. Ini salah satu kiriman beliaunya jauh-jauh dari Pacitan ya. Beliaunya jauh-jauh dari Pacitan ke Wonogiri, Jawa Tengah. Perjalanan sekitar 1 jam sampai 2 jam mungkin ya dari sana. Ini dibawa ke sini dengan kerusakan api tidak besar ya, tidak berarti api kecil. Maksudnya itu untuk ngelas tidak bisa matang. Jadi mesin las bisa nyala normal, bisa nyala seperti halnya normal ya, kipas nyala, lampu indikator nyala normal, terus output di sini keluar tegangan atau api ada, tapi apinya kecil ya, apinya nggak mau maksimal. Jadi untuk dipasangi elektroda atau kawat lastok yang besar itu tidak bisa, itu nggak bisa matang ya, cuma ngejret aja, nggak bisa ngeleleh kalau pakai elektroda besar ya. Jadi keluarnya tidak bisa matang untuk ngelas itu ya, atau api kecil. Ini udah tak bongkar seperti ini karena sebelumnya udah saya lihat di sini udah pernah diganti ya. Ini kapasitor output Milar ya, keramik Milar. Di sini keramik atau Milar? Saya sering kebalik itu ya namanya ya. Kapasitor output di bagian sini, output dari MOSFET ya, dari power MOSFET-nya menuju ke trafo final atau trafo output yang ada di dalam sana. Tuh ya, kelihatan kuning dalam itu trafo output finalnya. Untuk Lakoni biasanya menggunakan 2 trafo output ya, 2 trafo final yang kemudian diarahkan oleh ke 8 dioda ya. Ini 4 sebelah sini, terus sebelah sini ada 4. Ini MOSFET-nya juga ada 8 ya, sini 4, ini dioda 4, MOSFET 4, sini juga 4 ya, 8 semuanya. Ini udah pernah diganti. Ini kapasitornya 475K atau 4,7 mikrofarad, 250 volt atau 450 volt biasanya ini ya. Ini udah pernah diganti, udah pernah nyebut diganti, atau mungkin sebelumnya diganti ini. Terus ini udah saya ganti karena sebelumnya saya pinjam ininya, transistornya, terus ini saya kembalikan lagi kayak transistor dip ya. Ini kapasitor saya ganti di bagian gate ya, gate IRF Z24N dan IRF 9Z24N di sini. Ini driver MOSFET-nya, 4 driver MOSFET. Yang paling pojok itu IRF 9Z24N atau P channel, nomor 2 N channel atau IRF Z24N, nomor 3 P channel lagi atau IRF 9Z24N, dan yang terakhir N channel IRF Z24N. Ini ada dioda sender. Seringnya juga rusak dioda sender teman. Kalau mesin las nggak keluar output atau api tidak ada atau frekuensi BBM nggak keluar, tegangan BBM juga nggak keluar, tuh ini sendernya, sender 15 volt 2 buah ini sering rusak, coba diganti. Tapi ini masih normal. Yang saya ganti kapasitor di bawah ini 100 nano atau 104 ya. Ini untuk transistornya udah sering saya jelaskan di video sebelumnya ya. Memakai transistor biasa, yang penting NPN dan PNP dan gak kebalik posisinya ya. Yang sebelah sini ini paling pojok ini PNP AS15, yang 2 tengah NPN C1815, yang paling pojok sana paling atas itu PNP. Saya gunakan AS15 ya, pakai S850 juga bisa, pakai S850 dan S850, S850 itu transfer aslinya ya, Y1 S850 dan Y2 S8550 itu yang aslinya. Tapi kalau diganti pakai S850 dan S8550 itu agak susah kakinya karena nggak berebutan ya. Kalau pakai C1815 dan AS15 itu kakinya enak, tinggal pasang aja, urut ya. Lihat kakinya urut ya. Nah, urut ya. Basis sebelah kiri, tengah kolektor, pojok kanan emitor ya. Nah, lihat di sini
Oke, iso fokus. Ya. Jadi kakinya enak masangnya ya. Kalau pakai S850 dan S8550 itu susah karena kaki basisnya itu S850 dan S8550 itu kaki basisnya di tengah. Kalau pakai C815 dan AS15 kaki basisnya di pinggir. Jadi tinggal nempel aja ini. Ya. Seperti itu. Yang penting nggak kebalik antara NPN dan PNP-nya, teman-teman. Terus nanti kita cek dulu tegangan PWM-nya. Belum kita ngecek bagian sini ya. Ini terutama yang bermasalah di bagian sininya. Kalau api kecil ya, di PCB kontrol arus ya, di PCB kontrol ampernya, kontrol arus inverter di sini, yang nempel di bodi depan, sering juga rusak potensionya. Ini potensiometernya sering juga bermasalah. Oke, kita cek dulu untuk tegangan PWM dan tegangan suplainya apakah normal atau tidak ya. Oke, kita nyalakan ya, kipas nyala on, lampu hijau nyala ya. Jangan lupa kalau ngecek PCB PWM inverter Lakoni, mereknya Lakoni itu ini ya, termostat, kabel termostat atau sensor suhu dipasang dulu, kalau nggak dipasang dia OC nanti. Oke, ini probe hitam di ground 24 volt. Sekarang kita cek untuk tegangan utamanya, VCC nya utama ya di sini 26 volt. Untuk Lakoni tegangannya sekitar 25 sampai 28 volt ya. Kalau mesin yang kali ini tegangannya 26,7 atau 27 volt. Biasanya saya pernah nyervis yang sampai 28 volt, itu normal ya. Yang penting nggak lebih dari 30 volt. Kita cek di sini untuk VCC IC PWM ya, di kaki IC 7812 nomor 3. Ini di sini ya, tutupan. Ini tegangannya ini ya 12,03 stabil. Terus kita cek untuk yang bagian sebelahnya ya, untuk yang negatif ya. Ini kan tadi yang 7812 ya, atau yang positif 12 volt. Sekarang kita cek untuk yang tegangan negatifnya atau min 12 voltnya. Tetap sama di ground ya, tapi agak susah ini megangnya. Oke, bentar. Oke, yang negatif di sini ya, nomor 3 912 pojok, min 12,84 normal ya. Oke, sekarang kita balik lagi, kita cek tegangan PWM-nya di kaki drain MOSFET IRF ya, di keempat MOSFET IRF Z24N dan IRF 9Z24N. Sini kita cek di tengah ya, atau di bodinya ini bisa 14,86 normal. Sekarang nomor 2 normal, nomor 3 normal, semua normal ya. Ini tegangannya sekitar 13 sampai 15 volt di sini ya. Normal semua. Sekarang kita pindah ke frekuensi untuk ngecek frekuensi. Frekuensi di kaki MOSFET ya, karena dia menggunakan finalnya MOSFET bukan IGBT. Kalau MOSFET sekitar 90 sampai 110 kHz. Untuk IGBT di bawah 50 kHz ya. Ini karena dia pakai power finalnya pakai MOSFET untuk inverternya, maka di sini PWM-nya bekerja di rentang frekuensi antara 90 sampai 110 kHz ya. Terbaca 97,52 normal. Ini normal semua ya, stabil. Nomor 3 oke. Terakhir nomor 4 oke, juga stabil ya. Untuk PWM ini normal teman ya. Untuk pembangkit pulsa PWM nya dia oke, tapi yang nggak oke di sini ya, karena ini IC juga udah saya ganti. Untuk api kecil langsung aja diganti teman ya. Ini IC PWM nya KA3525 dan usahakan dikasih soket ya. Ini saya kasih soket IC, saya tambahin soket IC biar lebih awet aja IC nya, jadi nggak kena panas terus ya. Kalau nyolder nggak kena panas IC nya, jadi dikasih soket IC biar lebih awet. Itu tipsnya biar awet ya. Oke, sekarang kita ngecek di sini teman ya. Karena ini udah normal, saya akan cek dulu di sini apakah ada yang bermasalah. Biasanya yang bermasalah itu potensionya. Semoga aja nggak IC-nya, tapi IC itu jarang rusak di sini.
Oke teman-teman, kerusakan dari mesin las Alconi ini, Alcon 120E, yang apinya kecil atau kurang matang ya, hasil lasnya kurang matang itu sebenarnya karena ini ya, trimpot atau potensio pengatur ampere atau pengatur arusnya itu bermasalah atau berkarat ya. Lihat ini, kelihatan. Nah, dia sampai berkarat dalemannya ya teman ya. Ini kakinya berkarat, dalemannya potensio pun juga berkarat nih ya. Pastinya udah berkarat ya, karena dari luar aja udah parah karatnya. Terus ini sampai kayak gini, nggak bisa dilepas. Tadi saya paksa lepas pakai blower karena udah bener-bener mancing ya, udah macet, nggak bisa dibuka murnya, bautnya ya. Terus ini saya ganti pakai potensio biasa karena yang itu nggak ada. Ini saya ganti pakai 10 kilo biasanya pakai 1 kilo ya, 102 1 kilo. Ini saya ganti pakai 10 kilo karena nggak ada yang 1 kilo ya, tapi tetap bisa. Yang penting nggak lebih dari 10 kilo ya. Ditempel di sini, terus dipasangkan nih knop potensionya, ini knop trimpotnya. Terus ini tadi juga saya lakukan penyolderan ulang atau solder ulang ya, dipatri ulang, disolder ulang di bagian belakang, PCB belakang atau PCB final ya, PCB MOSFET final inverternya, terutama di kaki-kaki MOSFET. Ini dia pakai MOSFET K2837 ya, atau mungkin ya 2837 yang bisa digunakan di mesin las 120 ampere atau mesin las MMA 900 watt. Terutama di kaki-kaki MOSFET-nya ini udah saya solder ulang, lihat. Nah, ini kelihatan udah hasil solderannya, udah kinclong bro. Terus di bagian sini juga sama. Ini ada 8 MOSFET teman ya. Kaki resistor juga ini ya, kaki dioda sender, resistor 10 ohm, kapasitor. Terus terutama ini resistor ini ya. Foto lali aku jenenge. Resistor opo kayak jenenge aku lali. Saya pokoknya resistor kapur ya. Resistornya saya lupa namanya apa. Resistor, maksudnya bukan resistor kapur ya. Resistornya di sini tuh fungsinya untuk apa saya lupa. Aduh lali aku. Coba aku tak golek aneh. Pokoknya resistor kapur ini disolder ulang yang 33 ohm 5 watt ini ya, disolder ulang. Kapasitor ini juga disolder ulang yang biru ini, kapasitor keramiknya. Terus di bagian soket output ini ya, ini tadi ada yang korosi, tadi saya solder ulang juga. Kemudian di sini ada yang korosi tadi di soketnya sini. Udah tak solder ulang, udah aman. Mungkin juga karena solderan kendor juga bisa menyebabkan hasil output mesin lasnya itu arusnya kecil atau hasil lasnya nggak matang ya, apinya kecil gitu. Walaupun di sini udah mentok tapi apinya tetap kecil atau nggak matang. Itu bisa disebabkan karena solderan di PCB final, terutama di bagian output ini ya, soket output ke trafo final, trafo yang ada di sini itu kendor atau biasanya korosi. Terus solderan di kaki elko ini juga sama, kalau kendor dia juga mempengaruhi ke tegangannya, gampang drop ya. Tegangan DC primer 300 voltnya gampang drop. Terus disolder ulang di bagian ini juga teman ya. Nanti saya solder ulang juga di PCB pengatur arus ini ya. PCB kontrol arusnya nanti disolder ulang lagi. Ini saya kasih kabel untuk sementara aja, untuk nyoba dulu. Nanti dirapikan. Terus ini sekalian kita cek bareng-bareng tegangannya teman ya. Oke, kita cek tegangannya dan frekuensi kerjanya. Ini prop merah tester, multitester di ground 24 volt atau di ground sekunder ya. Kita mulai cek untuk tegangan di kaki drain atau di kaki tengah ya, kaki drain MOSFET keempat MOSFET driver IRF Z24N dan IRF 9 Z24N. Kita cek di sini 14,8 stabil dan normal. Ini keempat-empatnya harus sama ya, di kaki tengahnya ini harus sama untuk keempat MOSFET-nya ini, kelihatan ya. Nah ini MOSFET-nya, oke. Ini keempat-empatnya di kaki tengah sini, di bodinya ini harus sama 14,
nomor 2 sama, kita cek. Oke, sama. Terus ini sama juga. Yang terakhir sama teman ya. Oke, untuk kaki tengah atau kaki drain di body MOSFET IRF Z24N dan IRF 9 Z24N aman. Sekarang kita cek frekuensinya sama ya. Pengecekan frekuensi karena ini mesin las Lakoni menggunakan MOSFET sebagai finalnya atau sebagai output finalnya, maka frekuensi kerjanya sekitar 90 sampai 110 kHz. Sini kita cek kaki drain juga sama, kaki drain ya maksudnya. Ini terbaca 97,3 kHz. Normal, ini semuanya sama. Nah, oke ya, sama semua. Oke, terus di kaki ini, kaki potensio teman. Sebelum saya ganti potensio di kaki nomor 3 itu nggak ada tegangan. Sekarang kita cek tegangannya. Kaki nomor 3 potensio. Harusnya ada tegangan sekitar 5 sampai 7 volt ya di sini. Oke, sudah ada tegangan 7,6 volt. Terus kita cek di kaki nomor 2 1,7. Ini posisi minimal. Posisi minimal kaki nomor 2 0, tapi ketika maksimal kita maksimalkan potensinya, kita putar ke kanan sampai pol atau sampai penuh maksimal di kaki nomor 2 atau ke tengah ini 5,2 volt. Kaki nomor 3 nya sama 5,2. Terus ketika posisi minimal tadi itu nomor 3 nya 7,6 volt ya. Oke, nomor 1 ini ground teman ya, nggak ada tegangannya atau 0 volt. Oke, sudah sip lah, tinggal ngecek untuk ngelas saja ya. Ini sudah saya siapkan. Kita cek di bawah ketika posisi minimal atau mungkin ini sekitar 20 ampere sampai 30 ampere. Kita cek coba ya, bandingkan dengan sebelumnya. Sebelumnya saya lupa nggak videokan ya, tapi ini sekilas saja, yang penting udah normal. Oke, ini di ampere 30 atau 20 atau 30 ya, udah lumayan. Ini udah lancar, udah nggak lengket lagi. Sebelum saya ganti potensio itu lengket banget ya teman ya. Di ampere minimal tuh lengket. Ini benar-benar minimal ya, mungkin di sekitar 20 sampai 30. Sekarang kita putar lagi ke kanan, mungkin sekitar 40 sampai 50. Kita coba lagi di ampere medium atau sedang. Oke, semakin besar apinya. Oke, lihat ya, semakin besar. Oke, lancar banget teman-teman ya. Oke, mantap banget. Oke, sampai jeglek ya. Wah, jeglek listriknya. Dan ini testernya masih hidup. Nah, listriknya nggak kuat. Sebelum saya ganti potensio itu nggak sampai jeglek seperti ini. Jadi ini udah bener-bener normal, sampai jeglek listrik di bengkel. Oke teman, dan ini udah hidup lagi listriknya. Tadi bener-bener sampai jeglek ya. Padahal baru di ampere 40 sampai 50 ya, medium. Baru sedengan, belum full ya. Coba kita full kan. Potensinya ini bener-bener full maksimal mentok di 120 ampere. Nah, coba setelah ganti potensio dan setelah disolder ulang. Oke, dan kita tes lagi. Ini tegangan outputnya 54 volt. Ini ampere maksimum, kita cek lagi, kita tes ya. Penasaran banget ya. Wush. Wow, mantap. Wish. Apinya sangat besar teman. Bunyinya pun beda ya. Saat ampere maksimal sama yang tadi, bunyinya sampai kercek gitu ya. Nah, mantap bro, sip. Oke, sekian dulu video kali ini. Bila ada yang mau kirim mesin las ataupun inverter las, itu yang MMA seperti ini, yang merek Lakoni, Rino, ataupun Multipro, ataupun Dolphin dan lain sebagainya, ataupun yang mesin las MIG-TIC itu ya, mesin las pakai argon atau yang pakai MIG-TIC itu, MIG TIC yang apa itu kemarin, saya lupa yang warna merah itu apa mereknya ya.
Pokoknya kalau mau kirim barang, mau diservis, entah itu mesin las atau PCB-nya aja, PCB mesin lasnya aja, yang nggak perlu semua juga bisa. Pun mau kirim mesin TV ataupun yang lain bisa teman, silakan kontak di nomor WA saya. Terima kasih, sampai jumpa di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.